Salam saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kembali boleh bertemu kali ini. Kali ini kita akan merenungkan dari Amsal pasal yang ke-21, ayat yang ke-27 sampai 31. Saya memberi tema, hidup dalam kehendak Kristus. Kita sebagai orang Kristen, ada kalanya kita hidup menurut kemauan kita sendiri. Mungkin karena kedagingan kita, kelemahan kita, dan ketidakberdayaan kita, sehingga membuat kita tidak bisa hidup di dalam Kristus. Tetapi Allah di dalam firman-Nya menuntut kita untuk hidup di dalam Kristus, sesuai apa yang Tuhan inginkan. Amsal pasal yang ke-21 ayat ke-27 sampai ke-31 berbunyi demikian. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, Amsal mengingatkan kepada kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, maka kita harus hidup dalam kehendak Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah hidup benar harus beribadah secara konsisten. Di dalam ayat yang ke-27. Bahwa waktu kita hidup dengan benar, berarti kita harus menunjukkan hidup kita yang beribadah secara konsisten. Ibadah di sini bukan 1 minggu sekali kita ke gereja, kita beribadah. Tapi beribadah di sini adalah beribadah dalam seantero kehidupan kita. Artinya di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mempertunjukkan bahwa kita adalah seorang yang beribadah kepada Allah. Di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Itulah yang harus kita tunjukkan. Supaya hidup kita boleh sungguh mempraktekkan apa yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen. Dan orang lain akan tahu bahwa kita adalah seorang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Waktu kita mengatakan seorang yang beribadah, maka hidup kita harus seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita bukan sebagai seorang yang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, orang beribadah harus hidup bersumber dan bermuara pada kebenaran. Di ayat ke-28 sampai 29. Saudara, waktu kita menjadi seorang yang hidup beribadah, maka hidup kita itu harus bersumber dan bermuara kepada kebenaran. Bersumber dari firman Allah, dan bagaimana bermuara di dalam kebenaran, artinya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa di akhir dari muara itu adalah kita benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan tanpa kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran, kita tidak mungkin akan menjadi seorang yang sungguh-sungguh beribadah dan hidup di dalam kebenaran. Justru waktu kita hidup dengan bermuara untuk mempertunjukkan hidup kita, maka disitulah kita sungguh menjadi anak Tuhan. Kita harus menunjukkan hidup kekristenan kita yang berkualitas. Kita harus menunjukkan hidup kekristenan kita yang totalitas mengikut Kristus. Dan itulah yang harus kita kejar, kita raih di dalam kehidupan kita, untuk sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, hidup sejati
harus disertai pertobatan yang sungguh. Saudara, waktu ibadah kita yang kita lakukan, kita tidak boleh sekedar menunjukkan kita sebagai seorang yang beribadah. Tapi kita harus mempertunjukkan ibadah kita yang sejati. Dan itu adalah ibadah yang disertai dengan pertobatan. Pertobatan yang membawa kita boleh sungguh menjadi murid Kristus yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Paulus mengingatkan kepada kita, bila kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup dengan tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela, dan tidak bercacat di hadapan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kiranya ini yang membawa hidup kita boleh menikmati sebuah anugerah di dalam Kristus. Dan Allah yang sungguh akan memimpin kita untuk boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Kristus. Dan kita boleh memuliakan Tuhan di dalam seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita untuk hari-hari di depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya kasih-Mu dan penyertaan-Mu boleh memimpin kami. Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam kehendak Kristus. Dengan demikian hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.